Warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fadi Aswa dengan NIM K0025-230. Saya dari kelompok B6. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan 1 untuk laporan anatomi. Jadi di sini yang pertama ini mengenai kulit. Jadi kulit itu dibagi lapisannya menjadi menurut anterior dan juga menurut posterior. Yang pertama itu menurut anterior. Di sini tuh lapisannya itu ada 5 lapisan. Jadi yang pertama itu ada lapisan kulit, kemudian ada lapisan fascia superficialis. Nah, lapisan fascia superficialis ini kemudian dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama itu fascia Camper dan juga fascia scarpa. Nah, fascia Camper itu apa sih? Jadi fascia Camper itu adalah dia seperti jaringan lemak, Kemudian ada fascia profunda, di mana fascia profunda itu berarti dia lapisan yang lebih dalam lagi. Nah, di sini itu ada muskuli atau jaringan otot. Nah, muskuli ini dibagi menjadi ada 5. Yang pertama tuh paling luar. Nah, paling luar itu dinamakan muskuli obliquus externus abdominis. Kemudian setelah itu di dalamnya itu ada muskuli obliquus internus abdominis. Di dalamnya lagi ada transversus abdominis, recto abdominis, dan juga perimedalis abdominis. Nah, untuk piramidalis abdominis tuh nggak setiap semua orang punya. Sebenarnya di sini ada 6, kemudian ada selanjutnya itu ada fascia transversalis, kemudian ada fascia extraperitonealis yaitu jaringan lemak, dan yang terakhir itu penutup atau yang biasa disebut dengan peritoneum peritel. Itu untuk yang secara anterior. Selanjutnya secara posterior. Jadi secara posterior itu hampir sama, tapi di sini ada perbedaan yang di bagian muskulus. Jadi yang pertama itu tadi urutannya itu kulit, kemudian yang kedua fascia superficialis dorsi, yang ketiga muskulus. Itu dibagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama itu ada musculus latimus dorsi, yang kedua ada musculus obliquus externus abdominis, kemudian ada musculus erector spinae, ada musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior inferior. Itu lapisan kedua. Kemudian ada yang lapisan ketiga. Untuk lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, kemudian ada musculus interspinalis dan musculus obliquus internus abdominis. Kemudian lapisan keempat itu ada musculus quadratus laborum, kemudian ada musculus iliopsoas dan musculus transversus abdominis. Kemudian selanjutnya ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Yang terakhir itu ada peritoneum peritale. Kemudian selanjutnya di sini akan menjelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Jadi sistem otot yang ada di abdomen itu ada flat muscle abdominis. Jadi di sini tuh dibagi karena nggak semua tuh secara arahnya sama. Nah, fleksi batang tubuh itu di sini tuh fungsinya untuk mengejan terus kemudian membantu pernafasan dan juga stabilitas core. Nah, dari letaknya sendiri yang tadi musculus obliquus externus abdominis itu berada paling luar. Terus yang internal itu dia di dalamnya. Kemudian di sini juga dipisahkan nanti di tengah-tengah itu ada linea alba. Nah, selanjutnya di sini akan menjelaskan mengenai organ retroperitoneal dan juga organ intraperitoneal. Jadi organ intraperitoneal itu adalah organ yang seluruhnya itu dia dilapisi oleh peritoneum, berada juga di cavitas peritonealis. Nah, dia tuh meliputi
gaster, duodenum pars superior, kemudian ada jejunum, ada ileum, terus ada appendix pulmonaris, colon transversum, kemudian cosmodia, cauda pancreas, lean, dan juga Harpur. Sedangkan untuk organ retroperitoneal itu adalah dia tuh organ yang berada di luar kavitas peritoneum. Nah, jadi tuh organ itu hanya dilapisi di permukaan bagian anterior saja, bagian posteriornya tuh nggak ada. Nah, di sini ada contoh tadi apa aja sih organ retroperitoneal. Jadi organ retroperitoneal itu biasa disingkat dengan set Pucker. Ya, yang pertama itu suprarenal gland, terus ada aorta, ada duodenum. Nah, tapi di sini duodenum kan dibagi menjadi beberapa parts. Nah, itu dia kecuali di part superior atau yang paling atas. Kemudian ada pankreas, kecuali cauda, terus kemudian ada ureter, terus ada colon ascendant and descendant, terus ada kidney, hati. Terus ada esophagus, dan yang terakhir paling bawah itu ada rectum. Kemudian tadi yang organ interperitoneal sebenarnya udah disebutin, salah satunya tuh ada colon sigmoidea, ada colon transversum, ada cauda pankreas, ada lean, ada Harpur, ada gaster, terus ada jejunum, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan kedua. Nah, ini yang pertama itu jadi ada anatomi gaster. Nah, gaster sendiri tuh dia dibagi menjadi 4 bagian di sini. Nah, yang pertama itu ada bagian fundus. Kemudian selain bagian fundus, dia juga ada bagian kardiak, esophageal. Terus ada body, dan juga ada di bagian korpus tadi yang body. Kemudian ada polyrus atau bagian bawah sini. Nah, di sini kita mulai dari satu-satu. Kan tadi ada fundus. Fundus itu dia tuh berada. Kita menjelasin dulu tentang di mana sih gaster itu berada. Jadi gaster itu adalah salah satu organ yang berbentuk seperti kantong. Nah, dia tuh berada di sebelah kiri atas rongga abdomen tubuh kita. Nah, tepatnya itu dia di bawah diafragma. Fungsinya sendiri dia itu sebagai penampungan makanan dan juga pencernaan secara mekanik, dan juga dia juga melakukan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh enzim. Nah, tadi kan udah disebutin 4 bagiannya. Ada fundus. Fundus itu bagian atasnya. Kemudian ada pars sadica. Kemudian ada korpus. Korpus itu badannya. Kemudian ada pars polica atau dia di bagian sini. Nah, tadi itu di korpus itu ada rugae. Rugae itu seperti lipatan-lipatan ini. Nah, dia fungsinya tuh sebagai mempercepat penyerapan. Nah, di dalam kita mulai dari bagian kardiak bagian atas. Nah, itu tuh dia fungsinya untuk menghubungkan esofagus dengan lambung sebagai tempat dimana untuk masuknya makanan. Kemudian selanjutnya ada fundus. Nah, dia tuh bagian yang melengkung ini. Nah, itu fungsinya tuh terisi udara. Terus yang terakhir ada korpus yang dia sebagai bagian paling besar. Itu tempat utama untuk memprediksi enzim dan juga asam lambung. Kemudian yang bagian pilorus itu dia adalah bagian yang menghubungkan lambung dengan duodenum atau usus yang nantinya akan dilanjutkan pencernaannya. Nah, di dalam gaster sendiri itu terdapat beberapa lapisan dinding seperti ada mukosa, terus ada muscularis, dan juga adventitia. Nah, di sini juga ada gastroesophageal sphincter. Jadi LS ini yang mengatur untuk keluarnya makanan yang ada di gaster menuju usus halus. Nah, di sini ada sphincternya, yaitu pertama sphincter pylori. Kemudian juga di sini bagiannya ada curvatura gastrica major, dia ditutupi oleh omentum majus. Terus ada curvatura gastrica minor, ditutupi oleh omentum minus, dan orbiculum cardicum dan juga orbiculum polyricum. Oke, jadi selanjutnya ini adalah laporan ketiga. Di sini di laporan ketiga kita akan membahas mengenai dari topografi appendix. Jadi letak umum dari appendix itu adalah di kuadran kanan bawah perut. Nah, dia terhubung dengan sekum atau awal dari usus besar.
Nah, di sini ada menurut dua garis, yaitu pertama menurut garis Montreux-Pitcher. Jadi menurut garis Montreux-Pitcher itu dia diukur dari sias dextra ke umbilicus. Nah, pangkal appendix ini terletak di sepertiga lateral garis Montreux-Pitcher yang kemudian dia disebut dengan titik MC Burney. Nah, selanjutnya di sini ada garis Lange. Jadi garis Lange ini dia tuh diukur dari sias dextra sampai sias sinistra. Kemudian ujung appendixnya itu berada di 1/6 lateral dextra. Nah, di sini tuh merupakan tonjolan buntu dari bagian apex cecum yang dia tuh kayak akan limfoid. Nah, dari dasarnya sendiri itu dia melekat pada permukaan pestromedia caecum di bawah condura ileocalis. Nah, dari panjangnya sendiri dia tuh bervariasi dari 6 sampai 13 cm. Nah, dia diliputi seluruhnya oleh perineum yang melekat pada lapisan bawah mesenterium intestinum tenue atau usus halus melalui mesenteriumnya sendiri yang dia pendek atau dia disebut dengan mesoappendix. Kemudian lanjut di sini ada letak dari appendix ada 4. Ada 5. Yang pertama itu appendix retrocaecal. Nah, dia tuh berada di belakang caucum mengarah ke atas, merupakan dia tuh bentuk yang paling umum. Terus kemudian ada appendix postilealis. Jadi appendix postilealis itu dia lebih mengarah ke sebelah kiri. Kemudian yang pelvicum itu mengarah ke bawah melewati pos vas major dengan ujungnya tuh dia melebihi tepi di atas panggul bawah. Kemudian yang appendix scrialis itu letak lebih mengarah ke kiri lagi. Terus dia di depan ileum dan juga mesenterium. Terus yang terakhir itu ada appendix subscaelis, yaitu terletak di descendens ke arah caudal.